Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. A. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Sebuah skala pengukuran merupakan perangkat aturan untuk mengkuantifikasi sebuah variabel tertentu atau pemberian skor angka padanya. Skala-skala pengukuran dapat mengkualifikasikan data baik secara nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya, berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius, IQ seseorang 150. Selanjutnya, dalam pengukuran sikap sekelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. B. Macam-macam skala pengukuran. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain adalah: yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel. Penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berubah pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yang dapat berubah kata-kata antara lain: A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Yang kedua, skala Gunman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, dan lain-lain. Penelitian menggunakan skala Gunman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan ini? A. Setuju, B. Tidak setuju. Skala Gunman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban yang dapat dibuat dengan skor tertinggi 1 dan terendah 0. Skala Gunman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0.
Pertanyaan yang berkenaan dengan fakta benda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval dikotomi. Yang ketiga, semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Yang keempat, rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. C. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas, maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis, serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Menurut Sanjaya, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus menggunakan alat ukur yang valid dan baik. Alat ukur dalam penelitian disebut instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dan secara spesifik, fenomena disebut variabel. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Seperti variabel-variabel dalam ilmu alam, misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misalnya, akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini, ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja. Dan yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. D. Cara menyusun instrumen. Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang administrasi yang sudah baku sulit ditemukan. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya
dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan untuk pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya dapat dilakukan dengan membaca sebagai referensi, membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenisnya, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian, gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Masing-masing instrumennya adalah A. Instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. B. Instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. C. Instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada orang ahli, maka sebelum instrumen disusun menjadi instrumen-instrumen, maka perlu kisi-kisi instrumennya. Selanjutnya, untuk menyusun item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang dimaksud dalam item instrumen tersebut. Berikut ini diberikan contoh instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim kerja organisasi dari suatu populasi penelitian, misalnya unit kerja tertentu. Item-item tiap instrumen merupakan muatan atau penjabaran dari indikator yang telah diteliti. Dengan instrumen tentang gaya kepemimpinan itu, maka akan dapat digunakan untuk mengukur kualitas gaya kepemimpinan seseorang atau kelompok orang pada lembaga tertentu. Sebaik apa gaya yang ditampilkan oleh seseorang akan dapat diukur dan diketahui secara kuantitatif. Yang pertama, instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Sumber angketnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedua, instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga. Sumber datanya adalah para pegawai. Bentuk instrumennya adalah checklist. Untuk itu, dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, maupun sebagai angket. Yang ketiga, instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi. Bentuk instrumen rating scale dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket. Sumber data para pegawai. Ketiga instrumen tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang sama. Misalnya pilihan ganda semua, rating scale semua, atau checklist semua. Validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi objek yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bisa terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Contohnya yaitu meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti.
Karena meteran alat ukur mengukur panjang, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berbentuk tes jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikap jawabannya adalah positif atau negatif. Instrumen valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau eksternal bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional atau teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Misalnya, meteran yang putus di bagian ujungnya, bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama atau reliable, tetapi selalu tidak valid. Hal ini disebabkan karena instrumen atau meteran tersebut rusak. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepemimpinan akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi. Penelitian yang mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lainnya. Validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi konstruk validity dan konten validity, sedangkan instrumen yang non-tes cukup konstruk validity. G. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas instrumen. A. Pengujian validitas konstruksi atau konstruk validity. Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk sementara. Konstruk secara definitif merupakan suatu sifat yang tidak ada atau tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruhnya melalui satu atau dua indera kita. Contohnya, suatu konstruk dalam lingkup pendidikan teknologi kejuruan, misalnya implikasi orang terampil atau memiliki skill, dapat dilihat dengan melalui tingkah laku dia ketika seseorang tersebut melakukan pekerjaannya. Konstruk tidak lain adalah merupakan temuan atau suatu pendekatan untuk menerangkan tingkah laku. Proses melakukan validasi konstruk dapat dilakukan dengan cara melibatkan hipotesis testing yang dideteksi atau yang dideduksi dari teori yang menyangkut dengan konstruk yang relevan. B. Penyajian validitas isi. Yang dimaksud dengan validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Untuk mendapatkan validitas isi memerlukan dua aspek penting, yaitu valid isi dan valid samplingnya. Valid isi mencakup khususnya hal-hal yang berkaitan dengan apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukir. Sedangkan validitas sampling pada umumnya berkaitan dengan bagaimanakah baiknya suatu sampel tes mempresentasikan total cakupan itu. Validitas isi juga mempunyai peran yang sangat penting untuk tes pencapaian. Validitas isi pada umumnya ditentukan melalui pertimbangan para ahli. C. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai. Maka
kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan atau empiris tentang kinerja pegawai yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria di dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian, selain meningkatkan validitas eksternal instrumen, maka dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes-retest atau stability, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. A. Tes-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden ataupun derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Reliabilitas tes-retest dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, selenggarakan tes pada suatu grup yang tepat sesuai dengan rencana. Yang kedua, setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, lakukan kembali penyelenggaraan tes yang sama dengan grup yang sama tersebut. Yang ketiga, korelasikan hasil kedua tes tersebut. B. Ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, beberapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini. Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Pengujian reliabilitas dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. C. Gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu ke beberapa kali ke responden yang sama. Jadi ini merupakan gabungan antara tes-retest dan ekuivalen. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua. Selanjutnya dikorelasikan secara silang. D. Internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown, KR20, KR21, dan ANOVA-Hoyt. Sekianlah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.